kita perlu sesuatu yang alternatif gitu. Bahwa sistem yang ada ini ternyata secara faktual tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun ini sudah membawa ketidakadilan. Gitu. Nah, jadi dimulai dengan kesadaran itu, kemudian kalau demikian kita harus mencari, ya, kita harus mencari alternatif yang bisa memberikan. Artinya dalam nilai transaksi keadilan, itu memang harus kembali ke emas begitu, Bu? Itu salah satu alternatif yang bisa salah kita, satu. Kalau salah satu berarti ada salah dua. Artinya selama ini kan kita belum pernah bahkan mendiskusikan, Mas Iwan, ya. Kita secara terbuka seperti ini kadang-kadang kita seperti katakan Pak Iqbal tadi, ini sesuatu yang tidak layak sebagai bahan diskusi gitu. Hanya untuk menjadi bahan diskusi, Mas Iwan. Nah, makanya tadi kalau maksudnya, kita sudah selama ini tidak layak didiskusikan. Iya, karena dianggap bahwa inilah sistem yang harus kita adopt. It's gitu. Take for granted. Iya, gitu. Inilah sistem yang harus kita adopsi sehingga kita untuk mencari alternatif, jalan yang baru, alternatif baru, sistem moneter yang baru itu tidak ada ruang untuk diskusi bagi kita. Nah, ini kan yang menyedihkan. Nah, jadi dan di sini ada. Nah, ini mesti yang harus kita mulai, gitu kan? Harusnya ada. Karena apa? Yang kita tuju kan sama, bahwa kita harus menciptakan kalau ekonomi, kita pengelolaan ekonomi itu berarti bahwa setiap orang itu terpenuhi kebutuhannya gitu. Tetapi sekarang ini yang kita ukur misalnya dalam ekonomi, teori ekonomi kita sudah melenceng jauh. Betul. Tidak lagi mendasarkan pada kita mengelola ekonomi agar setiap orang tercukupi kebutuhannya, tidak. Bu, tetapi lebih kepada warteg di Karet Kuningan itu menurunkan harga untuk satu potong tempe dan tahu dari 4.500 menjadi 3.500. Ya, kalau mereka, itu tadi saya katakan, bargaining positionnya atau posisi tawar ini sudah sangat berbeda. Bagi kelompok kecil, apa yang bisa dia lakukan kecuali menurunkan harga? Ya, kalau untuk mereka yang menguasai faktor-faktor produksi ini, mereka bisa lakukan tanpa kolateral pun dia bisa menggandakan, ya kan? Kemudian kadang-kadang ini bisa menggelembung sehingga tidak sesuai dengan faktanya. Jadi menurut saya, mari kita buka wacana ini bahwa kita mencari sebuah sistem alternatif yang lebih adil. Pembayaran yang lebih adil. Sekarang ini ada sekelompok petani yang bekerja dari malam, dari pagi sampai malam. Kalau bilang kerja keras ya. Betul. Sangat keras. Sangat keras. Tetapi untuk mencukupi yang sangat dasar, makan, pakaian, rumah pun tidak bisa. Ini kan yang disebut dengan tidak adil gitu loh. Artinya sangat tidak adil. Sangat tidak adil gitu. Jadi, sangat tidak adil, Pak. Kekayaan alam luar biasa. Sumber daya alam nauzubillah kaya. Pak. Bukan salah satu alternatif, tapi boleh sejarah mengatakan dinar. Apa upaya supaya ini masuk ke dalam sistem? Ya, saya pikir sebetulnya gini. Kalau saya pribadi menganggap nggak usah diperjuangkan pun dinar ini akan jadi, Pak. Optimis? Ya, optimis ya. Berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, pasti akan kembali ke emas. Pasti akan kembali. Problemnya adalah siapa yang mengantisipasi duluan gitu. Di mana posisi bangsa Indonesia pada saat perubahan itu terjadi. Jangan sampai itu kembali ke sistem nilai kita, tapi kita yang ketinggalan zaman kita lagi. tidak mendapatkan manfaat ya. Kita nggak mendapatkan manfaat. Artinya telat terus. Telat terus. Ini kalau kita ngomong Amerika ya, saya bilang ya. Amerika tidak akan ada masalah kalau dolar jatuh. Cadangan emas terbesar dunia itu ada di Fort Knox sekarang. Di Fort Knox. Negara bagian? Negara bagian apa loh Pak? Di Amerika. Salah satu negara bagian. It's not a problem. Tapi kita nggak jadi apa-apa nanti gitu. Kalau kita mencoba selalu membuntuti orang, ya, ketinggalan dan kaget. Dan dia menambang di mana-mana. Termasuk di sini. Termasuk di Indonesia. Ini kan terjadi di semua sektor, ya. Artinya kita dipaksa untuk tidak perlu memiliki backup emas, ya kan? Tetapi mereka sendiri menggunakan backup itu. Dan ya kan? mencari kemana-mana. Betul. Sama dengan kita ini dilarang-larang, peran pemerintah terlalu besar. Sehingga tadi dikatakan Mas Iwan, anggaran atau APBN kita hanya 14% dari kue ekonomi. Tetapi negara mereka 39%. Jadi ini kan semestinya kita jangan sampai kita, tadi dikatakan Pak Amin, kita terlambat. Kita harus menentukan dan sudah posisi terlambat kita gitu loh. Bisa dikatakan begitu? Ya, better late than never lah. Kalau tidak segera sadar. Kalau segera sadar. Kenapa nggak pede, Pak? Lebih percaya diri sekarang diumumkan saja. Ada sistem alternatif.
Ya, sebenarnya itu seperti yang disampaikan Pak Riawan Amin Audi. Jadi sebenarnya nggak usah dipaksa-paksa, ini akan kembali, bukan hanya di Indonesia. Bahkan di Amerika itu ada sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya GATA, Goal Antitrust Action Committee. Dia itu bahkan sudah membuat draft pidato. Draft pidato untuk dibaca Presiden Amerika. Bunyinya? Pada malam pembubaran dolar. Jadi draft pidatonya sudah ada. Itu dibuat bulan Agustus tahun 2001. Artinya sebagian masyarakat Amerika sudah menyadari bahwa dolar nggak akan forever. Dan mereka sudah menyiapkan alternatifnya. Alternatifnya apa? Emas dan perak. Artinya biar Amerika menimbun emas pun, kita tetap percaya diri, Pak. Kita masih banyak emas. Oh, kita masih banyak. Kalau kita mau mengambil tindakan affirmative action, nggak ada masalah bagi kita. Tapi yang menarik yang dikatakan Pak Iqbal sebetulnya adalah, bukannya orang Indonesia itu dizolimi Amerika, Pak. Rakyat Amerika sendiri terzolimi. Ya. Coba kita baca buku misalnya Greenspan's Fraud. Di situ terkatakan bahwa sekarang ini 1% orang di Amerika itu mengontrol 40% daripada national asset. National asset. Dan di situ terkatakan, dan itu terjadi selama 35 tahun terakhir. Which is coincidentally, 35 tahun itu adalah saat waktu Bretton Woods dibubarkan. Artinya pada saat uang dolar itu dilepaskan daripada ukuran emas. Jadi ada kaitan, ini ada benang merah. Ada benang merah. Affirmative action, artinya keberpihakan. Keberpihakan kita lah, pemerintah. Dan keberanian menunjukkan kita ini sebuah bangsa yang besar. Kita bukan bangsa kecil, bangsa pengikut. Artinya Bapak ingin mengatakan, pemerintah harus berpihak. Pemerintah harus berpihak kepada dirinya sendiri, kepada bangsanya, kepada rakyat. Punya kepercayaan diri. Kepada kulturnya. Aset bangsanya. Sumber daya alam yang ada. Baik pemirsa. Kita akhiri dulu segmen ini, kita ikuti pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Riawan. Iya Pak. Dengan IMF aja kita takut. Bagaimana dengan sistem baru yang ingin kita uarkan ke publik begitu? Ya, saya ditanya waktu itu dalam suatu conference di Malaysia, bagaimana tentang penerapan Basel II yang akan apa itu Pak? Terlalu panjang dijelaskan. Tapi bagaimana itu akan mengganggu ingin tahu itu. Perbankan Islam di Malaysia. Basel itu adalah aturan-aturan tentang risk management dan sebagainya yang muncul dari Basel di Switzerland ya. Switzerland. Nah saya mengatakan, siapa bilang Anda harus mengikuti? Negara besar seperti Amerika tidak mengikuti Basel II. Hanya beberapa. Mereka ingkar dengan apa yang mereka tulis. Mereka ini dari Basel dari Eropa mungkin. Cina tidak mengikuti, nggak mau. Pernah menulis itu ya. Kenapa Indonesia harus terburu-buru, misalnya harus mati-matian harus mengikutinya? Kenapa nggak bikin aturan sendiri gitu ya? Nah tapi poinnya tadi kembali tentang mengikuti orang lain tadi ya. Kita punya sistemnya kok. Ini masalah komitmen saja. Kalau apakah Bank Indonesia misalnya mau mencoba berpikir lain? Bapak tadi mengatakan kembali Malaysia tadi, saya bilang Mahathir itu sukses karena pada tahun 98 dia dicemooh oleh dunia, dia dicemooh oleh World Bank, dia dicemooh oleh IMF dan dia berdiri tegar. Hasilnya hari ini dan hasil kita juga hari ini, hasil kita juga hari ini. Nah, saya pikir kalau ada kemauan dari Bank Sentral dan dari pemerintah untuk mencoba menelaah sistem ini secara teknis artinya sampai ke jantung Bank Sentral. Tadi Bapak mengatakan ada instrumen giro. Di buku ini saya katakan 3 hal kan, masalah bunga, giro wajib minimum atau fractional reserve requirement, dan uang kertas. Kalau masalah bunga ini sudah diperangi oleh asuransi syariahnya Pak Iqbal sebagai ketua asosiasi dan diperangi oleh bank syariah. Tapi yang 2 ini, masalah fractional reserve requirement atau sekarang GWM mungkin dengan uang kertas, itu harus policy pemerintah atau Bank Sentral, mutlak. Bank Sentral sudah punya undang-undang independen, Bu. Kadang-kadang image-nya negara dalam negara, bagaimana? Betul. Permasalahannya, ini undang-undang independen dari apa, Pak? Dan itu diturunkan dari kepentingan apa? Tadi di awal saya katakan, undang-undang penyiaran pun copy paste. Jadi makanya kalau sekarang kita mau bicara tentang action apa yang harus kita memulai ini,
persis tadi Pak Amin, apapun tidak akan